Linmu mengirim tangan kiri boneka ungu itu melambai di udara. Bulan melesat seperti kesengsaraan, memancarkan dingin yang sangat dingin. Kepingan salju bahkan mulai bergetar di udara saat melaju ke arah Bai Xiaochun. Boneka valet melepaskan matahari dengan tangan kanan dan bulan dengan kirinya. Sekarang benda itu melayang di udara seperti dewa, memancarkan energi yang kuat. Meskipun matahari telah terbukti oleh Magic Plan Arsenal milik Bai Xiaochun, bulan yang berada di sisi lain memancarkan aura pembunuhan yang menyebabkan semua orang yang merasakannya bergetar. Waktu untuk mati, Bai Xiaochun. Teriak Linmu dengan parau. Mata Bai Xiaochun memperbesar tampilan kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia bisa merasakan bahaya yang dia alami, itu juga membuat marah besar. Kamu akan menjadi orang yang mati. Dia meraung. Tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, menyebabkan teknik hidup abadi yang abadi meledak dengan kekuatan. Darah Qi melonjak keluar dari dirinya, dan dalam kehidupan yang datang, itu menjadi pedang besar darah, yang dia pegang dan kemudian berayun ke arah bulan yang. Dengan memanggil Valet Qi Heavenspan Incantation, dia bisa memanggil setetes air sungai Heavenspan dari dalam laut spiritualnya, yang bergabung menjadi beberapa Qi darah, menyebabkan bola darah seukuran kepalan tangan untuk menambah keluar dan bergabung dengan pedang darah. Bola darah menyebabkan pembudidaya yang melihatnya merasa benar-benar terguncang. Sensasi bahaya yang mendalam dan bangkit di hati mereka. Apakah itu aura air sungai Heavenspan? Bahkan saat teriakan tercengang, pedang besar berwarna Bai Xiaochun menyebabkan suara gemuruh bergema saat menabrak bulan Linmu. Semuanya mulai bergetar hebat, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Pada saat yang sama, bola darah terus menuju Linmu. Cahaya menyilaukan bersinar dari bola bisa dilihat oleh orang-orang jauh di medan perang. Bahkan para tetua utama dan penanam eselon warisan menyaksikan mata lebar. Meskipun mereka saat ini dalam tahap formasi inti, saat mereka berada di yayasan pendirian, mereka tidak bisa bersaing dengan Bai Xiaochun atau Linmu. Pertarungan yang terjadi benar-benar mengejutkan. Meskipun Bai Xiaochun dan Linmu masing-masing pada pembentukan mantra dan boneka masing-masing, apa yang mereka lakukan membuktikan bahwa mereka jauh melampaui biasa. Mereka jelas-jelas berada di puncak akhir dari yayasan pendirian. Gelombang kejut besar menyebar. Tubuh iblis surgawi Bai Xiaochun bengkok dan menyimpang, dan terjatuh beberapa langkah. Boneka valet Linmu mengeluarkan suara retak, dan celah bisa terlihat di permukaannya saat ia juga jatuh ke belakang. Kedua terengah-engah. Adapun Linmu, dia juga merasa seolah-olah dia menghadapi musuh yang kuat. Mata bersinar terang, menoleh ke belakang dan tertawa gila. Jadi, ternyata kamu bahkan lebih kuat dari Nine Isles. Sayang sekali, Bai Xiaochun. Kamu akan mati di sini. Boneka ungu itu tinggi ke udara, mengangkat tinggi-tinggi seolah-olah menyentuh langit. Kemudian, cahaya aneh muncul di matanya ketika tangan kanan dan kirinya menyentuh tepat di depan dahinya. Pada saat yang sama, suara boneka itu bergemuruh, matahari dan bulan bersinar bersama. Hampir seketika, matahari dan bulan muncul kembali di tangan boneka ungu itu. Mereka melapisinya, dan itu seperti api dan air. Kekuatan sobek yang intens bersinar, menjadi sinar cahaya terang yang menyebabkan semuanya bergemuruh dan bergetar. Dalam mata, semuanya dalam 300 meter diselimuti cahaya. Pertama, membeku, lalu panas, dan kemudian kekuatan-kekuatan itu bergabung, menciptakan kekuatan aneh yang mampu melelehkan apa saja. Semua pembudidaya di daerah itu, bahkan para pembudidaya dari sekte aliran mendalam, mulai berteriak dengan cara yang mengerikan saat mereka terhapus dari keberadaan. Tubuh iblis surgawi Bai Xiaochun sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Di dalam cahaya yang terang dan bersinar, itu seperti bola salju yang berhadapan dengan api yang mengamuk, dan langsung mulai meleleh. Berdasarkan perhitungan Bai Xiaochun, hanya akan membutuhkan waktu beberapa saat bagi Heavenly Demon Body dan raksasa pembentuk mantra untuk diubah menjadi abu. Pada saat kritis itu, mata Bai Xiaochun menjadi sangat merah. Fakta bahwa puluhan rekan baru saja menyadari bahwa ia merasa hancur berkeping-keping. Tanpa ragu-ragu, dia menekan tasnya untuk memegang, menghasilkan lebih dari 100 bola bercahaya.
Bola-bola yang dihasilkan telah dibuat dengan memanfaatkan kekuatan gravitasi dan gravitasi yang dihasilkan, dan kemudian dibuat dengan jumlah gas yang besar. Bai Xiaochun segera melemparkan bola yang dia bisa ke arah boneka ungu. Mereka menjadi balok cahaya yang melesat ke arah Lin Mu dengan kecepatan luar biasa, benar-benar kebal terhadap efek cahaya terang yang menyinari daerah itu. Tak satu pun dari mereka bahkan menunjukkan tanda mencair saat mereka menembak ke arah boneka itu. Kemudian bumi mulai menyenangkan ketika bola-bola meledak mengeluarkan sejumlah besar gas ke bagian-bagian dalam ungu. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tapi terjadi dengan sangat cepat. Bai Xiaochun melolong ketika cahaya dari matahari dan bulan menyebabkan tubuh iblis surgawi mencair sepenuhnya, mengungkapkan raksasa formasi mantra yang setengah hancur di bawahnya. Tepat ketika raksasa itu akan menghilang, Bai Xiaochun memanggil bagian terakhir dari kekuatan yang tersisa dan berteriak, "Hancurkan formasi!" Inkarnasi formasi mantra hancur, mengeluarkan para murid spirit Stream Sekte ke segala arah. Bai Xiaochun sendiri berasal dari udara, teknik hidup abadinya yang meledak dengan kekuatan. Dia memiliki kulit, pertahanan dan pertahanan tubuh daging yang disediakan oleh tubuh iblis surgawi. Menggambar pada kecepatan yang mengejutkannya, dia dengan cepat menembakkan diri dari perimeter cahaya yang merusak. Sementara itu, boneka Valet mulai bergetar, dan teriakan mulai bergema keluar dari dalam, serta tertawa terbahak-bahak. Setelah bergetar sewaktu-waktu, boneka itu meledak, dan kelompok murid aliran mendalam sekte marah mengalir keluar. Di antara mereka adalah Lin Mu. Wajahnya terlihat saat dia berteriak Bai Xiaochun. Rambut Lin Mu benar-benar acak-acakan saat dia melayang di udara. Beberapa saat yang lalu, dia sepenuhnya yakin bahwa tekniknya akan membunuh Bai Xiaochun atau menghancurkan formasi mantranya, sangat rentan terhadap kekuatan boneka Valet. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi bumerang. Tepat ketika mantra berada di ambang selesai sepenuhnya, bonekanya sendiri tiba-tiba terinfeksi oleh gas beracun yang terkutuk, dan digunakan sama sekali tidak berguna. Sekarang, dua lawan yang cocok secara kehilangan bentuk mantra atau boneka. Ketika mata mereka bertemu di medan perang, Bai Xiaochun bisa melihat membunuh di mata Lin Mu, dan Lin Mu bisa melihat yang berkelip di Bai Xiaochun. Di dalam, Lin Mu gemetar. Dia tahu bahwa kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaochun berada di luar biasa, dan bahwa keunggulannya sendiri datang dalam bentuk teknik magis. Saat dia mempertimbangkan untuk mengambil diri, Bai Xiaochun melesat ke depan, aura pembunuh mengamuk di sekitarnya saat dia melepaskan Mountain Sucking Bash. Dia mulai sebagai tidak lebih dari kabur dari bayangan, menyebabkan suara gemuruh bergemuruh saat dia mendekat pada Lin Mu, tangan mengepal. Waktu untuk teknik magis sudah berakhir. Mari kita lihat tubuh daging siapa yang lebih kuat. Petik 2. Lin Mu ingin menghindar, tapi dengan cepat menyadari bahwa dia lebih lambat dari Bai Xiaochun. Dia tidak bisa menyamai sama sekali dengan seseorang yang telah mengembangkan teknik hidup abadi yang tidak mati. Bai Xiaochun seperti binatang buas menerkam mangsa. Lin Mu dengan cepat menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Darah membentuk bukler berwarna darah, yang melesat keluar untuk menghadapi serangan kepalan Bai Xiaochun. Meskipun pemeras darah tidak terpengaruh oleh pukulan itu dikirim ke belakang, di mana itu menabrak dada Lin Mu, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Terkejut, dia mulai mundur. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" kata Bai Xiaochun, mengejarnya. Mengangkat kaki kanannya ke atas, dia menendang pundak Lin Mu dengan keras. Lin Mu mengertakkan saat dia mengikuti mundur, darah gigi yang dipakainya. Dia merasa terhina, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal basis kultivasi, dia tidak takut pada Bai Xiaochun, juga tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal teknik sihir. Tapi untuk kekuatan tubuh kedagingan, dia tidak punya cara untuk bersaing dengan Bai Xiaochun. Dia tidak memiliki boneka Valet, dan tidak cukup kuat untuk melawan secara fisik. Sialan, penggarap seperti berlatih kemampuan ilahi. Kami mencari daos yang hebat, dan bekerja keras untuk hidup selamanya. Kamu baru saja mengolah tubuh fisikmu. Petik 2. Satu-satunya cara untuk hidup selamanya adalah tidak mati. Bai Xiaochun menjawab dengan percaya diri.
Jadi tentu saja aku mengolah tubuh yang abadi. Lin Mu tidak dapat memberikan tanggapan. Pukulan lain menghantamnya, dan dia batuk lebih banyak darah saat dia terjatuh di medan perang. Niat membunuh berputar di mata Bai Xiaochun saat dia lagi pada Lin Mu, di mana berkedip-kedip sinar berkilau, dan bahkan Lin Mu terpesona, menyebabkan tungku pil terbang keluar dari lengan bajunya dan menembak ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun dingin dan bahkan tidak berhenti. Bahkan dia langsung menghantam tungku pil. Itu adalah harta magis yang kuat, namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk Bai Xiaochun. Itu langsung dikirim ke samping saat ia melesat di udara menuju Lin Mu, tampak seperti bilah kematian. Itu menyebabkan rambut Lin Mu berdiri. Dia memanfaatkan tangan kanannya, menyebabkan medali perintah terbang keluar. Menarik dalam-dalam dirinya sendiri, dia meludahkan darah ke medali. Batu, cahaya 7 warna muncul dari medali, menembak tinggi ke langit. Formasi pedang, lindungi aku. Bahkan ketika kata-kata itu meninggalkan mulutnya, Bai Xiaochun muncul tepat di menyerang, tangan kanannya bergerak maju untuk. Namun, sebelum pukulannya bisa mendarat, ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Sebagian besar formasi pedang di atas ditembaki oleh para pembudidaya formasi inti dari roh dan sekte darah. Masih ada selusin yang tiba-tiba melesat ke arah aliran Bai Xiaochun, meskipun kilat. Lin Mu menghela nafas lega, melanjutkan kecepatan mundur, menghasilkan 8 gesper ajaib, serta slip giok, yang dia hancurkan. Pusat kekuatan teleportasi melonjak di sekitarnya. Mata Bai Xiaochun menyala dengan cahaya yang cemerlang. Slip giok teleportasi yang lain. Aku tahu sekte arus besar sangat mahir dalam penempaan peralatan, tapi aku pikir kamu sudah berlebihan dengan hal-hal teleportasi. Meskipun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa selusin formasi pedang yang sangat sedikit bisa memperlambat aku? Alih-alih menghindari formasi pedang, dia melesat maju. Suara gemuruh terdengar ketika cahaya 4 warna bersinar untuk melindunginya, serta lampu ungu. Pedang selusin besar diblokir, dan Bai Xiaochun mulai mendekati Lin Mu. Ekspresi Lin Mu berkedip, tapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, Bai Xiaochun menggunakan bas mengguncang gunung. Pada saat yang sama, sayap tumbuh di belakang, mendorongnya dengan kecepatan tinggi. Hampir seketika, jarak antara dia dan Lin Mu ditutup, dan dia menemukan yang pertama dari Bukleres. Sebuah ledakan besar memenuhi udara, bersama dengan banyak suara pecah. Lebih dari setengah dari pembelot pertahanan hancur, dan meskipun itu memperlambat Bai Xiaochun, niat membunuh masih berkedip di matanya. Selanjutnya, dia jari tangan kanannya, dan cahaya jari dari ibu jari dan jari telunjuknya. Dulu, pegangan penghancur tenggorokan. Sebuah gaya gravitasi juga muncul, menyebabkan Lin Mu mundur tiba-tiba terhenti. Saat itulah Bai Xiaochun menghancurkan yang terakhir dari Bukleres, untuk muncul langsung di depan Lin Mu. Mati. Dia melolong. Lin Mu sudah mulai kabur karena kekuatan teleportasi. Wajahnya memutar dengan tepat, dia berteriak dan tangan kanannya, yang mulai bersinar dengan cahaya hitam, bersama dengan ledakan diri. Dia meledakkan, bukan tubuhnya, tapi tangan kanannya. Bahkan saat Bai Xiaochun mendekat, tangan kanan Lin Mu meledak. Saat kekuatan pukulan mulai menyebar, Bai Xiaochun berhenti tidak pada tempatnya, dan Throat Crushing Grasp-nya tidak menangkap apa-apa selain udara. Adapun Lin Mu, lengan kanannya telah menuntut dari bahu ke bawah. Itu telah disapu, bukan hanya dari tubuh kedagingannya, tapi dari jiwanya. Ekspresinya bengkok karena berharga, dan dia basah oleh darah. Pada titik ini, dia sudah 90% memudar, dan berdasarkan kekuatan teleportasi yang berputar di sekitarnya, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang teleportasi ini. Itu tidak seperti teleportasi yang dia lihat digunakan 9 kepulauan, atau teleportasi dari penggarap yayasan pendirian yang telah dia lawan sebelumnya. Menemukan, teleportasi ini mengarah ke suatu tempat yang lebih jauh. Jantung berdebar, ia memutuskan untuk mencoba harga informasi. Dengan suara dingin, dia berkata, bahkan jika kamu membawa diri ke kota itu, kamu akan tetap mati dalam perang. Lin Mu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak.
Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan kembali ke sekte aliran mendalam, kan? Jangan mencoba untuk menipu aku untuk mengungkapkan informasi apapun, Bai Xiaochun. Kamu tidak akan membunuh aku dalam perang ini. Aku mungkin gagal di sini, dan kehilangan lenganku dalam proses itu. Tapi lain kali kita bertemu, aku akan siap untuk semua trikmu. Maka aku akan membuat kamu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan, pokok dan bunga. Saat Linmu terus memudar, dan kekuatan teleportasi semakin kuat, Bai Xiaochun menatapnya dan tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir akan ada waktu berikutnya? Katanya dengan tenang, bersinar secara misterius. Ketika Linmu melihat sorot mata Bai Xiaochun, hatinya tiba-tiba berdebar. Itu trik yang bagus, mengendalikan formasi pedang itu. Tapi coba tebak, aku masih punya banyak trik di lengan baju aku. Grand, apakah kamu benar-benar berpikir akan ada waktu berikutnya? Katanya dengan tenang, bersinar secara misterius. Ketika Linmu melihat sorot mata Bai Xiaochun, hatinya tiba-tiba berdebar. Itu trik yang bagus, mengendalikan formasi pedang itu. Tapi coba tebak, aku masih punya banyak trik di lengan baju aku. Grand League bunuh dia. Teknik hidup abadi selamanya. Bai Xiaochun melonjak ke kehidupan ketika ia menikmati kekuatan luar biasa dari tetes darah kematian. Ia digunakan untuk menghubungkan dirinya dengan salah satu entitas yang paling kuat di sekte aliran darah. Lalu, dia menunjuk Linmu, Triarki Grand League, yang saat ini bertarung dengan salah satu patriarki musuh, tiba-tiba gemetar. Tangan kanannya, yang baru saja berada di tengah melepaskan serangan mematikan, tiba-tiba menghilang, dan ketika itu muncul kembali, tepat di belakang Linmu. Linmu mengeluarkan jeritan tak percaya, sengsara ketika tangan menembus cahaya teleportasi dan menusuk langsung ke dia, mendekat ke sekitar. Gemuruh. Kekuatan teleportasi meletus dan Linmu menghilang. Sesaat kemudian, dia pergi. Namun, di sana di udara, digenggam di tangan Grand League, ada hati manusia yang menggeliat. Warnanya merah terang, tapi warna itu dengan cepat berubah menjadi abu-abu. Pada saat yang sama aura kuno menyebar ke segala arah. Kemudian hati berubah menjadi abu. Murid Bai Xiaochun mengerut. Namun, tidak ada waktu untuk menghadapi masalah ini sekarang, tidak di tengah pertempuran. Tepat ketika Bai Xiaochun hendak memimpin serangan ke arah kota, dia mendengar sorak-sorai di jarak. Melihat ke atas, dia melihat sekelompok sekitar 200 pembudidaya terbang di udara dengan kecepatan tinggi, melemparkan bola ke kiri dan ke kanan. Saat secepat mungkin di bola menyebar, kelompok kemudian akan masuk dan melepaskan kontak. Su Xiaoshan ada di grup, dan dia menangisan-tangisan di bagian atas paru-parunya. Juga hadir Bei Lai, Jia Lai dan Master God Diviner. Kelompok empat itu bersama memimpin sisa para pembudidaya saat mereka berjuang menuju Bai Xiaochun. Ini adalah pertama kali Bai Xiaochun memperhatikan mereka, tapi mereka melihatnya beberapa waktu yang lalu. Meskipun mereka telah tersebar selama insiden dengan buaya raksasa, pemandangan pertempuran Bai Xiaochun mendorong mereka untuk beraksi. Setelah pengelompokan kembali bersama, mereka mulai berjalan melintasi medan pertempuran untuk bersatu kembali dengan Bai Xiaochun. Meskipun Bei Hanlai akan mengakuinya, dia tidak akan pernah menghadapi pertempuran bulan-bulan bersama Bai Xiaochun. Ketika mata mereka bertemu, dia dingin, tapi pada saat yang sama, dia berjuang lebih keras dari sebelumnya. Kemudian, Su Xiaoshan memandang Bai Xiaochun dan berteriak, "Bai Xiaochun, kita di sini." Segera setelah panggilannya, 200 suara terdengar. Tuan Darah Puncak Tengah memiliki kekuatan-kekuatan magis yang tak terbatas. Ahli Stream Roh Surga Dao dapat mengguncang dunia. Petik 2. Ekspresi aneh muncul di wajah para pembudidaya di sekitarnya dari ketiga sekte. Bai Xiaochun hampir menangis hingga menangis. Sambil mengibas lengan bajunya, dia seru, "Ayo, saudara-saudara. Ayo serbu kota ini." Petik 2. Perintah yang dikeluarkan oleh para leluhurnya beberapa saat lalu telah mendorong garis depan lebih dekat dan lebih dekat ke kota. Moral sekte arus besar ini runtuh, dan mereka mundur sepenuhnya. Akhirnya, salah satu patriark sekte Stream mendalam berteriak kembali ke kota. "Pertahankan dengan hidup kita.
Segera, para pembudidaya sekte Strea mendalam di luar kota semua mundur dengan kecepatan tinggi. Dari para murid sekte luar dan dalam hingga pembentukan inti dan para ahli pendirian yayasan, setiap orang dari mereka terbang. Adapun kultivator dari sekte roh dan darah, mereka menembaki mereka. Bahkan para patriark sekte aliran besar pun mundur, mengambil luka-luka berat dalam prosesnya. Tidak ada serangan balik yang dilakukan. Semua sekte lari kembali ke formasi mantra besar. Semua orang di dalam kota merasa seolah-olah ada beban besar yang menimpa mereka. Di luar, para pengharap roh dan sekte aliran darah dipenuhi dengan kebanggaan dan keinginan untuk melakukan pertempuran. Tanpa ragu-ragu, mereka serangan besar-besaran terhadap benteng pertahanan pembentukan mantra. Cahaya menyala di langit, dan guntur berderak. Formasi pedang terbang di udara. Spirit Stream kereta serangan diserang seperti naga yang meraung. Lembing besar diluncurkan. Perisai formasi mantra yang merupakan garis pertahanan terakhir untuk sekte Stream mendalam mulai beriak dan mendistorsi. Namun, itu tidak jatuh. Tentara menyerang ke depan, melepaskan serangan kuat ke pegunungan. Bahkan ada pertempuran di sisi lain gunung. Dan meskipun skalanya tidak sebesar Grand Offensive utama, itu masih brutal. Yang mengejutkan, sisa-sisa dari Pilstream sekte membantu Spirit dan sekte Stream darah mengepung sekte aliran mendalam. Jumlahnya kecil, hanya beberapa puluh ribu. Namun, kebencian mereka untuk sekte aliran mendalam jauh melebihi apapun yang dirasakan oleh roh dan sekte aliran darah. Banyak dari itu adalah karena, di samping para pembudidaya sebenarnya dari sekte aliran mendalam, ada juga mantan Turcoatil aliran sekte yang membela kota. Pertempuran sengit dan bau darah memenuhi daerah itu. Di antara pasukan Pilstream sekte yang menyerang sekte Stream mendalam dari belakang adalah seorang wanita muda. Dia mengenakan kerudung putih, dan tipis, dan sangat menggairahkan. Dia memancarkan kekuatan menyihir, dan melalui kerudungnya, adalah mungkin untuk melihat bahwa dia sangat cantik. Wanita muda itu telah menjadi terkenal dalam perang ini. Dia adalah Chen Manyao. Selain skill racunnya, dia juga ahli strategi yang terampil. Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa ketampanannya menjadi kecantikan nomor satu di semua capai bawah dunia kultivasi. Linmu, Nine Isles, dan hampir semua pembudidaya lainnya benar-benar tergila-gila Anda. Bahkan para patriark dari sekte aliran mendalam terguncang oleh kecantikannya, dan ingin membawanya sebagai selir untuk digunakan sebagai kapal budidaya. Namun, dia memiliki kepribadian yang kuat, dan lebih baik daripada tunduk pada situasi seperti itu. Saat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang mendalam saat ia memimpin serangan di antara sisa-sisa Pilstream sekte, mengirimkan pesanan satu demi satu. Tuduhan pembudidaya sekte aliran Pil, dikombinasikan dengan serangan roh dan sekte aliran darah, memastikan bahwa sekte aliran mendalam tidak mengalami apa-apa selain kekalahan demi kekalahan. Sekte aliran besar masih belum menggunakan kekuatan harta berharga mereka, katanya lembut. Gitu mereka melakukannya, kekalahan mereka akan pasti. Di sebelahnya ada dua patriark, yang berkilauan ketika mereka mengangguk sebagai jawaban. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendongak. Mereka, di pegunungan aliran besar, formasi mantra yang melindungi kota perlahan-lahan mulai luntur. Setiap kali itu rusak, itu akan memperbaiki dirinya sendiri, tapi jelas-jelas terlatih-tatih di ambang kehancuran total. Penanam sekte aliran-aliran baru yang baru saja kembali, serta pembudidaya sekte aliran Pil yang telah menyerah dan sekarang menemukan oleh mantra pembatas terus-menerus memasukkan kekuatan spiritual ke dalam formasi untuk membuat tetap beroperasi. Meskipun gitu, sebagian besar pembudidaya sekte Stream mendalam telah tenggelam dalam keheningan yang tenang, terbungkus dalam banyak pikiran. Meskipun mereka masih mampu bertarung, dan yakin bisa perang sedikit lebih lama, mereka dibungkus semua dalam ketidakpastian mengenai masa depan. Jika mereka melakukan banyak hal, apa gunanya? Di depan, mereka menghadapi kekuatan gabungan dari roh dan sekte aliran darah, dan dari belakang, mereka diserang oleh sisa-sisa sekte aliran Pil. Para pembudidaya sekte aliran besar tahu bahwa, sebenarnya, tidak ada harapan bagi mereka.
Satu-satunya hal yang membuat mereka terus berjalan sekarang adalah kesetiaan pada sekte mereka, atau takut akan apa yang akan terjadi jika mereka menyukai. Para leluhurnya dari sekte aliran yang mendalam terluka serius. Dengan sangat pahit mereka menyadari bahwa lawan mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan. Bahkan jika kita membuat pengorbanan besar untuk entah bagaimana membunuh Bai Xiaochun, kita masih tidak akan bisa pulih. Mereka tidak bisa memusnahkan kita seperti ini. Sekte roh dan aliran darah mungkin bekerja bersama untuk saat ini, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Entah mereka akan mengacaukan, atau Starry Sky Dao Polarity Sect akan kehilangan kesabaran, dan melarang mereka untuk mencoba mengambil ke Sky River Court. Harapan untuk semua itu terletak pada pembunuhan Bai Xiaochun. Para patriark dari sekte aliran mendalam tidak semuanya serempak. Karena bagaimana perang itu terjadi, mereka memiliki ide yang berbeda tentang apa yang seharusnya dilakukan. Salah satu patriark adalah seorang lelaki tua dengan wajah memerah dan rambut merah yang tergerai. Tiba-tiba, dia memberikan harum dingin dan berkata, apa gunanya berdebat tentang hal-hal sekarang? Bahkan jika kita menyerah pada akhirnya, kita dapat melukai sekte roh dan darah dalam prosesnya, dan bahkan menghancurkan aliansi mereka. Kecerdasan vital yang dikirimkan Tousan Fases kepada kami sebelum dia meninggal adalah sesuatu yang tidak bisa kita buang gitu saja. Tidak ada yang berani berbicaranya. Orang tua ini adalah patriark yang paling kuat dalam generasi sekarang dari sekte aliran mendalam, Patriark Crimson Soul. Cahaya dingin berkelip di mata Patriark Crimson Soul, dan sebelum ada yang bisa mengatakan hal lain, dia menuju keluar kota dan berkata, lepaskan harta yang berharga. Siapkan busur surga. Petik 2. Sebagai tanggapan, tanah di luar kota mulai gempa, dan celah-celah terbuka. Mereka tumbuh lebih luas dan lebih luas, hingga lebarnya 300 meter. Tanah itu hampir tampak seperti lautan-lautan, berombak-ombak pembohong, sangat mengejutkan para penggarap spirit dan sekte aliran darah yang tak terhitung jumlahnya, yang berjuang untuk keselamatan. Kemudian, raungan yang mengejutkan dikeluarkan dari bawah tanah. Raungan itu gitu mencengangkan sehingga semua orang tidak dapat membuat kejutan dari mengisi wajah mereka, dan bahkan terhuyung mundur. Beberapa mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Beberapa orang yang paling dekat dengan asal gemuruh tidak bisa menahan suara, dan kepala mereka meledak. Karena raungan itu, cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Bahkan para penggarap inti emas dan para patriark tercengang, dan melihat ke arah apa yang terdengar seperti ledakan guntur dari langit. Tanah-tanah runtuh, mengirimkan tanah dan bebatuan yang meledak ke udara. Area seluas ratusan meter benar-benar ambruk, dan semua orang di dekat terhuyung-huyung di tempat saat raungan lain mengaum. Kemudian, sesuatu meledak dari bawah permukaan. Itu adalah kumbang bintang hitam, dengan karapas yang menyerupai baju besi yang kuat, dan antena panjang dengan menonjolkan tajam di ujungnya. Itu juga memancarkan cahaya hitam yang mengejutkan. Satu gitu muncul, kumbang bintang lapis baja hitam masuk ke dalam garis pertempuran, menyebabkan banyak pembudidaya spirit dan Bloodstream Sect berteriak saat mereka bertanya. Anehnya, bug ini memenangkan pertempuran yang setara dengan Patriark Naschensol. Bahkan, dalam beberapa hal itu bahkan lebih kuat dari itu. Selanjutnya, kabut hitam bergolak dari tubuhnya yang melarutkan semua yang disentuhnya. Bai Xiaochun kaget melihat kumbang hitam besar itu. Dia telah melihat segala macam binatang buas raksasa, tapi ini adalah pertama kali dia melihat serangga sebesar ini. Tangisan keterkejutan terdengar dari para penggarap inti emas di antara sekte roh dan darah saat mereka mengenali apa itu. Kumbang bintang lapis baja hitam. Salah satu dari dua harta berharga sekte-sekte. Mereka akhirnya melepaskan kumbang bintang lapis baja hitam mereka. Patriark pendiri Spirit Stream Sect dingin dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya ke langit, dia berkata, aku memanggil roh Stream Sekte Heaven Hornsword. Tiba-tiba, langit mulai bergetar, dan suara teriakan bergema. Itu tapi bukan seperti teriakan seseorang, lebih tepatnya, teriakan yang disebabkan oleh sesuatu yang luar biasa dengan kecepatan luar biasa. Dalam mata,
Cahaya perak menyilaukan bersinar dari atas saat pedang hitam muncul. Itu tampak seperti pedang biasa, kecuali bahwa itu sedikit melengkung. Itu telah ditempa dari tanduk gudang tinta, dan meskipun penampilannya relatif sederhana, itu sama sekali tidak biasa. Di permukaannya adalah 10 desain perak yang paling mengejutkan. Itu menunjukkan bahwa pedang ini telah mendapat manfaat dari peningkatan roh 10 kali lipat. Bahkan sepotong besi tua yang telah menerima peningkatan 10 kali lipat akan disebut senjata langka dan kuat. Tapi pedang Heavenhorn jauh lebih dari itu. Dengan peningkatan semangat seperti yang telah diterima, itu bisa dianggap sesuatu di atas harta yang berharga. Itu setengah jalan untuk menjadi harta roh. Ketika datang ke perangkat magis, mereka biasanya disebut dalam 3 tingkat. Harta ajaib, harta berharga, dan harta roh. Dalam kualitas, setiap tingkat dipecah menggunakan deskripsi fana, bumi, dan surga. Sebagai contoh, hanya harta berharga tingkat surga akan menjadi jenis yang dapat melindungi seluruh sekte. Dalam hal harta roh, bahkan tipe yang paling rendah, tingkat fana, masih cukup untuk digunakan sebagai kekuatan cadangan untuk semua sekte. Selain itu, mereka tidak akan pernah diperbarui dengan ringan. Hanya jika menghadapi kehancuran yang akan terjadi mereka akan dipanggil. Kedatangan Heavenhorn Sword menyebabkan besar di antara semua penggarap spirit Stream Sect di medan perang. Mereka segera mulai bersorak keras. Itu pedang Heavenhorn Sekte kami. Hahaha. Ketika Heavenhorn Sword muncul, itu bisa menebangi hutan dan menghancurkan bulan. Petik 2. Pedang Heavenhorn sangat kuat sehingga bisa mengguncang gunung dan merusak sungai. Itu memiliki peningkatan semangat 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Saat tangisan mereka bergulir, itu bukan hanya para pembudidaya sekte aliran besar yang wajahnya gelap. Bahkan para murid sekte aliran darah memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka tidak benar-benar senang melihat sekte Stream Roh mencuri sorotan. Di antara para leluhurnya dari Bloodstream Sect, hanya dengusan ringan yang bisa terdengar. Bahkan mereka terkejut dengan melihat pedang Heavenhorn dan 10 desain peraknya yang mengejutkan. Mereka melakukan banyak penelitian dalam harta berharga sekte Stream Roh, tapi pernah berhasil mengungkap yang luar biasa yang dimiliki sekte ini untuk dapat meningkatkan roh 10 kali lipat tanpa menghancurkan pedang dalamnya. Leluhurnya itu menghela nafas. Itu mungkin satu-satunya item di semua lower area bagian timur yang memiliki peningkatan semangat 10 kali lipat. Bai Xiaochun membocorkan dengan penuh semangat pada Heavenhorn Sword, dan terutama pada 10 desain perak di atasnya. Desain itu langsung mengingatkannya pada kura-kura. Meskipun dia tidak menggunakan wajan sepanjang waktu, dia tahu bahwa itu adalah rahasianya yang paling penting. Sampai hari ini, dia masih bermimpi tentang menggunakannya untuk menghasilkan item magis dengan peningkatan semangat 100 kali lipat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan tentang terkejutnya semua orang jika dia berhasil. Aku pasti akan melakukan itu suatu hari nanti. Bahkan ketika Bai Xiaochun bergerak dengan kegembiraan, Bruiser berada di bagian lain dari medan. Dia baru bersiap-siap untuk melakukan serangan ofensif lain, sebuah tremor melewatinya, dan dia mendongak bukan pada Heavenhorn Sword tapi pada kumbang hitam. Dalam berkilauan keinginan kerlip dan dia harus menekan keinginan untuk mencoba kumbang segera. Baru, dia menyadari perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Setelah mencari tahu, dia mulai melintasi medan menuju kumbang hitam. Sementara itu, pedang Heavenhorn turun dalam cahaya yang berkedip-kedip, seperti baut kilat hitam yang diisi dengan perak. Ia mengiris kekuatan raungan kumbang seperti pisau panas menembus dinding mentega, pemandangan cahaya yang menyilaukan, air terjun setinggi ratusan meter, pelangi perak. Dengan gemetar, kumbang bintang lapis baja hitam itu mendongak, dan kemudian meraung seolah tahu itu sedang berhadapan dengan lawan yang kuat. Kabut hitam meletus dari tubuhnya, membentuk sosok yang bahkan lebih besar. Tingginya 3000 meter, dan meskipun tidak sepenuhnya padat, ia dengan cepat terbentuk. Energi yang meledak membuat semua orang terengah-engah. Menderu, kumbang bintang lapis baja hitam menembak langsung ke arah Heavenhorn Sword. Suara gemuruh mengguncang seluruh dunia. Cahaya menyilaukan menyinari Heavenhorn Sword menjadi hal yang paling mempesona di medan perang.
Namun, pedang Heavenhorn hanya mengetuk kumbang. Ketika itu terjadi, garis-garis perak di permukaannya berdenyut, dan kumbang bintang hitam lapis yang mengeluarkan tabrakan. Lapisan luar runtuh, dan bentukan yang terungkap. Ekspresi wajah adalah teror, dan hampir saja semua korban. Tapi yang mengejutkan semua orang yang melihatnya, diiris menjadi dua bagian. Darah meledak keluar dari dua mayat itu, mengungkapkan bahwa kumbang potongan itu sendiri adalah sesuatu seperti boneka, yang di dalamnya ada kristal hitam yang aneh. Apa yang memberikan pukulan menenangkan pedang itu sendiri, itu adalah kekuatan dari desain peningkatan roh 10 kali lipat.